Hari ini 13 Mei 2025, saya balik dengan pembahasan XAUSD. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa jika dia tidak berhasil breakout this level, tidak berhasil breakout supply ini, maka dia akan bentuk sideways kembali. Which is kalau misalnya dia bentuk sideways kembali, maka pergerakannya akan mengalami penurunan yang sama. Di sini ini menjadi patokan lah saya bisa bilang. Kenapa? Karena malam ini akan ada new CPI teman-teman. Seandainya memang CPI ini akan mendorong dia break ke bawah, maka neckline-nya patah. Jadi confirm untuk double top. Ini double top ya, konfirmasinya akan ada ketika dia berhasil breakout di level bawah ini. Harga di 3.200. Itu satu. Dan seandainya dia balik lagi ke atas dengan dorongan CPI, maka dia akan kembali pembentukannya untuk bergerak lanjutan sideways. Jadi ngejar lagi ke 3.400-an. Hanya akan bolak-balik di sekitaran sini aja. Itu dulu yang perlu teman-teman catat ya. Jadi teman-teman di sini paham, oh berarti yang saya perlu fokuskan atau perlu saya perhatikan adalah pergerakannya hanya akan ada di situ-situ saja. Dan ini sangat amat signifikan teman-teman. Kenapa? Karena ini 3.200, ini 3.400. Kita nggak lagi ngomongin pergerakannya 100-200 pips, kita ngomong ribuan pips. Berbeda dengan pergerakan yang seperti ini. Ya, berbeda dengan pergerakan seperti ini. Walaupun waktunya sama-sama lama, tapi ini pergerakannya jauh lebih signifikan. Oke, jadi atas bawahnya sangat amat signifikan. Nah, kondisi sekarang kita bisa perhatikan di sini, apakah dia akan berhasil drop lebih signifikan ke bawah atau tidak. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, kita ngomongin PDH PDL. PDL-nya belum dimakan teman-teman. Ini sampai 3207, which is yang kemarin saya bilang sebenarnya base terakhir itu ada di 3206, 3204. Selama itu bisa nahan, bagus. Kalau enggak ya bakal ada retest untuk penentuan dia break sampai bawah di sini. Ya, jadi sekarang still in sideways. Menurut saya data CPI nanti malam juga akan memberikan dorongan, entah positif entah negatif, kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Tapi ini akan merubah tatanan yang ada terjadi di sini. If breakout tentu akan lanjut drop sampai bawah, mungkin bisa makan ke 3.000-an lagi, 3.000-an awal bahkan, bukan 3.100, bahkan 3.000 awal. Atau kalau misalnya dia berhasil rebound, maka bisa balik lagi ke 3.300-an lagi. Jadi either bagaimana pergerakan nanti malam. Secara daily, we just need to wait for the confirmation. Sekarang kita balik ke Wanda kita ngomong H4 kita ngomongnya di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan hal yang menarik. Apa yang menarik itu? Dia up strong, drop ketahan, drop ketahan, drop ketahan. Nah, ini di sini adalah momentum, kita belum tahu apakah ketika dia drop ketahan ini akan lanjutannya bullish balik atau lanjutannya akan drop lanjutan. Ya, yang kita tahu adalah saat ini momentumnya ketahan. Jadi normalnya adalah this one we call it as a rally. Ya, jadi bukan rally, drop and getting the base. Either dia akan makan sebagai rally lanjutannya jadi drop base rally atau drop base drop, we never know. Tapi yang kita tahu adalah saat ini dia ngeretest beberapa level yang sama di bawah. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Dan menurut saya ini adalah level yang menarik untuk diperhatikan dan kita bisa abuse bolak-balik selama mampu untuk bertahan. Karena apa? Karena ini ujung sampai sini, sampai 3.200. Ingat ya teman-teman, basicnya itu udah sampai 3.200. Jadi selama itu masih kuat bertahan, masih bisa dimanfaatkan untuk entry buy bolak-balik. Ya kecuali dihajar satu candlestick panjang gini. Karena kalau dihajar satu candlestick panjang ini, tentu dropnya itu juga signifikan di bawah dari 3.200. Nah, saya akan masuk di H1 tempat kita menjalankan trading yang ingin kita jalankan. Nah, ini adalah beberapa key level yang kemarin saya bahas sih sebenarnya. Yang mana dia akan geraknya di sini-sini aja. Jadi saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini kalian bisa perhatikan, ini yang kemarin dia ngeretest sampai bawah sana tapi belum makan 3206, 3204. Ini akan menjadi salah satu level saya akan menjadikan patokan untuk buy ya nanti ya. 3206, 3204. Nah, sekarang saya akan gambarkan ini. Setelah kalian perhatikan teman-teman, dia up, drop, ketahan within this level. So when I take this one menjadi line chart, nah ini kita bisa perhatikan the highest levelnya. Ya, the line chart ini adalah highest level namanya. Nih saya tarik. Nah, 3240 sampai ke 3238. Saya ganti jadi candle again. Ini adalah basic area teratasnya teman-teman. Walaupun di sini kalian lihat ya ada tail panjang ini, which is ini tail panjangnya sampai 3248, tapi kita nggak perlu pikirin banget-bangetan. Kenapa? Fokus dengan yang terdekat aja. 3238, 3240 ini sebagai salah satu area sell yang ada.
Ya, ini sebagai salah satu area sell yang ada, dan menurut saya ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena dia dari tadi retest terus berkali-kali di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali retest dan nggak berhasil breakout. Selalu ketahan di dalam level yang sama. Jadi seandainya nanti dia tidak berhasil breakout lagi, which is memang riskan, tapi worth to try, maka dia akan kembali mengalami drop. So 3238, 3240 selama 3238 tidak di breakout dia satu menjadi salah satu level sell yang menarik buat saya. Oke. Untuk selanjutnya di mana sama seperti kemarin nggak berubah, 3258, 3256, 3256, 3258 selama 3256 tidak di breakout dia satu, dan 3270, 3272 itu adalah zona sell. Nah, kita ngomongin area buy-nya, ya tentu buy-nya adalah within the lowest level yang ada atau yang terbentuk di bawahnya, 3225, 3223 ya, within this one. Ini akan menjadi area buy saya yang terdekat. Oke, jadi ini karena titik tengahnya, so 3225, 3223 will be my buy position untuk buy high risk ya, selama 3225-nya tidak di breakout dia satu. Ngeliat dari pergerakan yang tail panjang ini, sebenarnya memang membuka peluang teman-teman untuk makan zona scalpingan. Sebenarnya, ini kalau misalnya saya boleh share. Jadi, apakah sebenarnya bisa kita makan zona scalpingan? It's actually possible teman-teman. Tapi ya kembali, kita harus pastikan bahwa zona-zona tersebut mampu untuk bertahan. Nah ini contohnya, up retest, berharap dia drop lagi, nanti retest di bawah, berharap dia up kembali, sampai nanti dia squeezing so hard di sini sampai dia breakout salah satu level yang ada. Itu akan menunjukkan pembentukan baru ya dari XAUSD. Cuman menurut saya sekarang karena zonanya nggak terlalu jauh, which is ini masih dekat-dekat aja, jadi fokus utamanya sama level-level yang ada. Paling sebenarnya ada sih di 3248 ini, area ini kalau kita ngeliat dari M5 supposedly kelihatan. Nah ini di sini, ini kan 3248, 3246 kan, memang kelihatan ada level sell yang menarik, tapi menurut saya nanti aja kita pastikan dulu ada momentum yang masuk. Untuk sekarang pergerakannya most probably hanya akan di sini-sini saja sampai nanti masuk di London session maybe, atau mungkin ketika overlapping sessionnya Asia sama London session mungkin akan ada perubahan yang signifikan. Now, saya akan ulangin kembali teman-teman biar masih ingat. Sell position 3238, 3240 selama 3238 tidak di breakout dia satu, simple. 3256, 3258 selama 3256 tidak di breakout dia satu, dan 3270, 3272 itu sell medium risknya saya. Buy high risk 3225, 3223 selama 3225 tidak di breakout dia satu, dan 3206, 3204 selama 3206 tidak di breakout di H1. That's really simple. Hanya itu saja. Ya. Dan semoga membantu sih sebenarnya MapKing ini bagi teman-teman di GrowCow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil MapKingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti teman-teman bisa tonton kembali videonya karena saya pasti akan re-upload untuk penjelasan XAUUSD-nya saja. Ya, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan, jadikan MapKing ini sebatas sebagai referensi. Semoga kita bisa mendapatkan profit yang membahagiakan di hari ini.